Teman-teman saya ikut semua Oke. nih. Maaf ya tadi saya mati lampu. Kita lanjut ya. Oke, sebentar saya buka dulu PPT-nya. Oke, tadi Oh, sampai sini ya, Pak ya? ya. Tadi Oh, mati lampu ya, Bu? iya, kaget banget saya. Unsafe condition itu, Bu. Oh, itu unsafe condition ya, contohnya. Tapi di luar Suka itu ya. saya. Oke, nah, kemudian Pak, sebenarnya yang aman tuh gimana sih, Pak? Buat kita kerja di lapangan tuh harus ada apa aja? Ya, eh, yang pasti kita harus menggunakan APD ya. APD-nya sesuai dengan pekerjaannya. Ini ada beberapa contoh alat pelindung diri APD-nya. Ada kacamata, ada safety, ada sepatu, sarung tangan, rompi, dan helmet. Ini sebenarnya eh, belum lengkap semuanya ya. Hanya yang sebagian besar pasti menggunakan ini standarisasinya. Ini masih bisa dilengkapi lagi dengan pengaman-pengaman yang lain ya, seperti itu. Eh, ini ada contoh lagi peralatan yang digunakan seperti tangga, ya kan, terus ada helmet juga, kondisi apa nih? Wah, pokoknya contohnya banyak deh, Mbak. Oke, banyak ya. Yang pasti Oke. sih yang di tengah tadi, sampel yang tengah itu adalah peralatan APD yang minimal harus digunakan oleh petugas di luar. Oke, baik. Kemudian, nah, ini apa aja nih, Pak, hierarki pengendalian potensi bahaya kerja? Ini maksudnya apa nih, Pak? Iya, iya, ini jadi dari hierarkinya ya, bila kita menemukan suatu kondisi yang membahayakan, antisipasinya seperti apa untuk pengendaliannya, gitu. Jadi pengharapannya setelah ini kita bisa lebih lebih aware sama lingkungan kerja kita, sama teman kerja kita, sama peralatan yang kita gunakan ya. Dan kalau kita Oke. menemukan hal-hal yang sekiranya eh, itu masuk ke dalam suatu apa ya, suatu keadaan yang bisa membahayakan, kita bisa mengantisipasinya. Nah, hierarkinya dimulai dengan ini ya, dari atas ke bawah berarti ya. Kita dari Oke. yang paling efektifnya ya. Dari eliminasi. Eliminasi itu adalah kita mengeluarkan hal-hal yang berbahaya itu dari tempat kerja kita, dari alat kerja kita, dan dari kesehatan itu. Eliminasi berarti benar-benar dihilangkan. Contoh, kalau alat yang sudah kita pakai udah yang benar-benar nggak bisa dipakai, tidak sesuai anjurannya, itu harus langsung diganti. Dalam hal ini, contoh mobil operasional ya, yang umur pakainya sudah terlalu tua, itu harus diganti. Kenapa? Karena bisa membahayakan penggunanya, dari sisi usernya, dari sisi operasionalnya pun bisa merugikan juga. Kalau mogok pun membuang-buang waktu segala macam, menghambat progres segala macam, Iya. itulah fungsinya eliminasi. Kemudian ada substitusi. Substitusi ini kita kayak eh, apa ya, mengganti fungsi alat itu dengan yang lebih baik lagi yang sesuai dengan kondisi, seperti itu. Jadi nggak benar-benar diganti barangnya, tapi di lebih disempurnakan. Contoh untuk bahan mobil operasional nih, eh, biasa mobil operasional dipakai untuk kerjaan di perkotaan. Ban yang dipakai biasa kan ban jalan. Nanti kemudian mau dipakai lagi untuk di wilayah yang lebih eh, lebih pedalaman, yang kondisi jalannya nggak rata semua. Nah itu disubstitusi bannya, bukan bukan diganti mobilnya, tapi disubstitusi bannya untuk kondisi jalannya. Itu cara eliminasinya, hierarkinya. Terus rekayasa teknologi, ini lebih ke eh, orang ininya, apa mekanikanya ya. Jadi apa yang bisa kita perbaiki, tapi harus menyamai dengan fungsi utama awalnya, gitu. Jadi ada perbaikan-perbaikan yang bisa kita berikan kepada alat-alat kita, tapi tetap dia harus bisa balik ke fungsi utamanya. Bukan
bukan apa namanya, bukan diganti, diperbaiki, tapi dia di bawah, nggak bisa, nggak boleh diperbaiki, tapi harus sesuai fungsi awalnya. Contoh di tangga scaffolding patah, tindakannya dilas bagian yang patah. Nah, patahannya itu pun harus dites ulang. Apakah itu bisa menahan beban yang sama saat dia belum patah, seperti itu. Eh, yang terus pengendalian administratif itu ya secara itu berarti kan SOP ya. Semua segala SOP yang disesuaikan sama pekerjaannya, mengharapkan kalau kita mengikuti SOP yang sudah diperintahkan, kita bisa mengeliminasi kecelakaan yang terjadi di lapangan. Dan terakhir APD pasti dipakai. Itu udah nggak bisa disubstitusi lagi kalau APD. Seperti itu. Oke, baik. Jadi walaupun sebenarnya ada yang beranggapan kecelakaan kerja tuh kayak takdir dari Tuhan gitu. Padahal mah sebenarnya kita juga bisa kendaliin gitu ya, Pak, Betul, untuk kita bisa yang kayak gitu. mengeliminasi hal-hal yang memungkinkan terjadi itu. Iya, Ya kita kan, bisa takdir Tuhan minimalisir kita ya. juga harus ada ikhtiarnya juga. Betul. Kita bisa meminimalisir lah ya dari awal gitu, biar jangan Ya, sampai kita terkena bahayanya gitu. Karena selain kita yang rugi, kita juga mesti ingat ada keluarga kita yang menunggu di rumah gitu ya, Pak, yang betul, yang non masih butuh ekonominya kita. yang terpengaruh dampaknya itu kan keluarga kita juga terdekat. Betul. Dari yang dari non ekonomi bisa jadi ekonomi juga kerugian yang dihasilkan. Seperti itu. Oke, baik-baik Ya, ya. APD itu nggak bisa disubstitusi ya. APD itu Hmm. harus APD. Kalau Oke. yang lainnya mungkin hal-hal yang bisa dieliminasi, disubstitusi, direkayasa, Mm-mm. sama penggunaan itu masih bisa lah, masih bisa berubah. Tapi untuk APD itu udah Oke. paten lah istilahnya. Tapi kalau APD tuh Pak, yang saya penasaran ya Pak, kan lengkap itu kan pakai pakai helm, pakai rompi, pakai sepatu gitu. Misalkan salah satu aja deh, kita nggak pakai rompi gitu, ngerasanya tuh kayak gerah gitu, panas gitu kan kalau misalkan di lapangan. Itu boleh nggak sih Pak, kayak kita lepas rompi gitu? Boleh, tapi Oh kita boleh. tidak boleh melakukan pekerjaan. Oh gitu. Istirahat jadinya. Oke, Kita harus jadi berhenti emang dulu di wajib. pekerjaannya, kita istirahat. Saat melakukannya, kita pasang Mm-mm. lagi. Oke, jadi sewajib itu ya, Pak. Kalau yang rompi itu emang fungsinya apa sih, Pak? Kenapa harus pakai juga gitu? Kalau helm kan jelas gitu, biar kepala kita nggak ketiban apa, atau kita kalau jatuh nggak terlalu terbentur gitu. Kalau rompi itu Nah, apa, Pak? rompi itu sebenarnya penanda ya. Jadi Mm-mm. dia kan bersifatnya reflektor ke benda cahaya. Mm-mm. Itu dan dia warnanya cerah. Itu penanda untuk lingkungan. Jadi seandainya umpama kita bekerja di jalur yang ramai di pinggir jalan, Ya, itu kita perlu rompi banget, ya kan, untuk menanda eh, pengguna jalan situ kalau oh, ada orang gitu. Apalagi ya, pekerjaan malam. Rompi itu kan dia ada reflektornya ya, Bu ya. ya. Ada glow in the dark Ya, gitu ya, Pak. saat itu tersorot lampu, dia akan tahu oh ada orang. Kalau bayangkan kita kerja malam di pinggir jalan, kita nggak pakai rompi. Orang mikir itu jalan kosong aja, hajar aja. Tiba-tiba ternyata ada kita di depannya. Ya, itu yang jadi kecelakaan. Yang Oke, pasti baik. seperti itu. Pun walaupun tidak di jalan, rompi itu juga harus di apa namanya dipakai untuk penanda kalau di situ kita sedang melakukan pekerjaan. Oke, begitu juga untuk sepatu ya Pak. Kenapa sih Pak kalau kita pakai sepatu tuh harus yang safety shoes gitu, yang benar-benar tebal? Kenapa nggak boleh kayak Converse gitu, yang flat-flat gitu? Kenapa ya Pak? Ya, itu kan eh, secara fungsi ya, secara Mm-mm. fungsional sepatu itu Mm-mm. fungsinya untuk mengamankan. Kalau kita menggunakan itu secara pekerjaan kita mungkin bisa melakukannya, tapi kita Mm. tidak terlindungi seperti itu. Iya, Dan takutnya kayak untuk keinjak paku gitu ya Pak. ya, dan saya juga khawatir nanti sepatunya Mm. rusak, kasihan nggak punya sepatu lagi. Oh iya. Enggak. Jadi ya secara fungsional fungsinya untuk melindungi. Jadi Mm. ya kita mengurangi poin-poin yang bisa jadi kecelakaan. Kadang hal Mm. yang sepele itu berujung menjadi kecelakaan yang masif gitu loh. Kita mikir ah Iya. ngapain pakai safety kalau keinjek ya keinjek aja. Tapi bayangin Iya. kita nginjek paku di pekerjaan ketinggian. Nah, Hmm. saat kita ke injek paku kita kaget kita lepas tangan jatuh. Itu kan bukan jadi hal yang kecil lagi. Betul, betul. Jadi hal yang kecelakaan yang besar. Iya. Jadi yang tadi kita pikir cuma safety kaki doang, apa sih kalau keinjek gue bisa ngeliat gitu.
Tapi bayangin lagi kerja di ketinggian, kita lagi fokus sama pekerjaan, tiba-tiba kita step kaki kita mencari keseimbangan yang kita injek paku. Keseimbangan kita hilang, kita jatuh. Seperti itu. Jangan Jadi diremehkan, semua itu ada fungsinya sendiri-sendiri. Walaupun kecil saat dia bekerja sendiri, tapi di saat di tempat yang nggak tepat itu menjadi masalah besar. Seperti itu sepatu. Kacamata juga sama. Kacamata kan ya kacamata doang, kita nggak ngerjain apa-apa yang berdebu. Ya Allah walam, siapa tahu kita lagi di atas, tiba-tiba keserempet sama burung pipit, kita gosok-gosok ke mata, kita lepas tangan, lepas. Oke, jadi sebenarnya mah kecelakaan kerja tuh sebenarnya bisa kita minimalisir gitu ya Pak, Ya tergantung itu ikhtiar kita. kita itu memberi waktu kita untuk bereaksi lebih aman perangkat-perangkat itu. Kalau misalnya kita pakai kacamata tadi contoh misalnya keserempet burung pipit lagi di tower, ya kan? Pas lagi Bisa-bisa. diserempet ya kita masih bisa melek, nggak kaget, nggak langsung megang mata gitu karena sakit. Tapi terlindungi matanya. Kita masih ada waktu untuk refleks untuk pegang tetap tiangnya. Seperti itulah. Jadi sebenarnya alat ini memberi kita waktu untuk terhindar dari kecelakaan. Iya. Jadi Semuanya. memang nggak boleh ada yang diremehin gitu ya Pak ya. Iya, betul. Sip. Oke, selanjutnya nih sistem manajemennya gimana ya? Mungkin Mas Herian bisa lebih menjelaskan nih. Apa sih SMK 3 itu tuh kita pernah dengar juga. Mas Oke, Herian. baik Ya, Bang. kalau ini masuk ke ranahnya Mas Herian. Iya, terima kasih Pak Nandi. Saya izin mendengarkan ya, Bu. Oke, siap. Izin Pak Nandi, izin menambahkan ini Mas saya. Ya, lanjut Mas Herian. Boleh. Ya, jadi SMK 3 itu adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan. Nah, dalam rangkanya itu pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, efisien, dan produktif itu. Intinya tadi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Pak Nandi, intinya untuk menghindari kita dari kecelakaan gitu, tindakan preventif. Maka dibentuklah sistem manajemen K3 untuk perusahaan gitu. Nah, adapun tujuannya nih, tujuannya apa sih pembentukan dari SMK 3 ini di perusahaan? Yang pertama, meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yang terencana, terstruktur, terukur, dan terintegrasi gitu. Oke lah, kalau misalkan kita tadi sebelumnya sudah belajar K3 harus gini, harus menyiapkan APD, harus pengendalian risiko, bla bla bla, segala macam. Tapi kalau tidak terencana, terstruktur kan jadinya juga berantakan gitu. Kita bingung apa yang harus dilakukan dulu, apa yang harus kita jalani itu kan tidak terstruktur gitu. Nah, yang kedua ini mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, kecelakaan kerja ini kan banyak tadi yang terjatuh, ada banyaklah tersetrum dan lain-lainnya tadi akibat unsafe action dan unsafe condition gitu. Nah, kalau untuk PAK ini penyakit akibat kerja ini ya tadi yang dijelaskan oleh Pak Nandi ada akibat ergonomi, akibat fisika, kimia, fisika, tadi ada debu, bising dan segala macam, ada gas-gas beracun. Nah, itu untuk mencegah dan mengurangi penyakit akibat kerja itu gunanya SMK 3 ini agar semuanya terstruktur, terencana lah, terintegrasi antar divisi gitu dan antar uh, pekerja dan pengawas dan pemilik pekerjaannya gitu. Dan yang terakhir yaitu menciptakan tempat kerja yang aman dan nyaman. Ketika tempat kerjanya aman dan nyaman, perusahaan kita bisa lebih produktif lagi gitu, produksinya bisa lebih bertambah lagi gitu. Karena tidak ada waktu yang hilang akibat kecelakaan kerja, tidak ada apa namanya ya biaya yang hilang akibat kecelakaan kerja itu sih. Nah, adapun dasar hukumnya dari SMK 3 ini yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Nah, ini tuh dasarnya dari keselamatan kerja tuh dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 ini. Lalu ada Permenaker Nomor 5 tahun 1996 yaitu tentang SMK 3 yang apa namanya yang di dalamnya itu mengatur tentang SMK 3, tapi ini masih ada pembaharuan lagi sih di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan lalu ada pembaharuan lagi di Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3 dan pembaharuan lagi di Permenaker Nomor 26 tahun 2014 yaitu tentang audit SMK 3 gitu. Adapun tahapan penerapan SMK 3 itu ada apa aja? Tahapan yang pertama adalah membuat kebijakan. Lalu ada perencanaan K3, ada pelaksanaan dari perencanaan itu, lalu ada pemantauan dan evaluasi kinerja K3,
Dan yang terakhir ada peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3 gitu. Nah, Oke, sebenarnya itu harus nggak sih Mas adanya kebijakan K3 ini kita sebarluasin ke semua karyawan gitu? itu sangat harus Mbak Konsa ya. Pada tahap ini soalnya pengusaha tuh membuat kebijakan ini tidak sendiri, tapi didampingi oleh para ahli yang kompeten seperti ahli K3 umum, lalu juga eh, para PMO, lalu juga pekerja-pekerja yang langsung berhadapan dengan pekerjaan, orang lapangan gitu. Kalau bisa dibilang sih semuanya tuh harus terintegrasi kebijakannya. Oke, jadi memang butuh perencanaan yang baik gitu ya untuk Untuk K3 ini. tercapainya keselamatan dan keselamatan. Lalu Oh, oke. untuk penetapan kebijakan itu yang dilakukan pertama itu ada tinjauan awal kondisi K3 nih di perusahaan. Nah, ini yang tadi saya bilang, maaf saya cas dulu ya Mbak Konsa. Oh, iya, nggak apa-apa. Oke, kalau Pak Nandi pernah tahu tentang SMK 3 ini nggak, Pak? Kita kan udah punya SMK 3 nih. Kalau Pak Nandi tahu nggak, Pak, tentang SMK 3 ini, Pak? Sistem manajemennya. Ya. Halo Mbak Konsa. Oh iya, dia masih di. Oh ya, kita balik lagi ke peserian aja ya. Oke, baik. Sebelumnya nih Mas Dika pengen bertanya kenapa nih Mas Dika? Ya, halo Mas Dika. Kedengeran, Mbak? Iya, kedengeran. Ya, kedengeran. Boleh, Mas, kenapa? Ya, saya mau menanyakan perihal ini membahas mengenai SMK 3. Tadi kan kita sudah membahas beberapa faktor yang harus diperhatikan seperti unsafe action, unsafe condition, unsafe management. Nah, ada beberapa poin yang saya ingin tanyakan, ada 2 poin. Ada nggak sih materi atau penjelasan di dalam K3 itu terkait jam kerja tenaga kerja? Hmm. Karena menurut saya ini akan saling berhubungan ya dengan faktor kesehatan. Yang pertama, lalu yang kedua, eh, masih apa namanya? Gimana sih dengan pekerja yang standby? Apakah masuk ke unsafe management? Karena kita kan harus memperhatikan faktor kesehatan para pekerja ya. Oke. Apakah saya sebagai koordinator gitu nantinya sudah menerapkan K3 itu? Oke, 2 Eh, poin itu ya. Ya, saya terima coba kasih. jawab pasti Mas Ika ya. Jadi Siap. untuk jam kerja itu emang ada perhitungannya masuk di peraturannya. Eh, tapi saya lupa detailnya berapa. Cuman untuk jam kerja yang standby itu biasanya harus ada rotasi per 3. Jadi eh, untuk menjaga kesehatan itunya kita harus ada rotasi minimal itu 3 rotasi. Bisa diatur nanti orangnya siapa-siapa aja. Waktunya pun dibagi 3 tergantung kalau misalnya 24 jam ya 24 jam dibagi 3 seperti itu. Jadi untuk regulasi emang udah termasuk di K3 ini ada seperti itu Mas. Berarti kalau misalnya saya bukan ini apa namanya? Bisa nggak sih ketika pekerjaan standby ini kan ada Hmm, yang bekerja sampai kalau sampai larut malam gitu ya, sampai ya, 24 jam kan bahkan bisa ya. Jika ya. suatu insiden itu terjadi 24 jam dan susah untuk diselesaikan. Hmm. Saya bisa nggak sih komplain ke klien kita gitu maksudnya. Tim saya ini sudah over nih gitu Oke, dengan itu. Ini faktor kita K3. berhubungan antara kita dengan eh, perusahaan lainnya, Ya, customer istilahnya ya. Kalau yang tadi kita bahas kan lebih ke kita dengan perusahaan kita sendiri.
Jadi untuk yang ke kantor lain itu tergantung masuk ke kebijakan manajemennya, balik yang tadi yang dari sisi manajemennya gimana. Kalau saya bicara untuk yang karyawan di perusahaan sendiri, untuk yang seperti itu seharusnya setelah dia rotasi eh, sesuai jam kerjanya atau di rotasi per 3 jam itu dia harus harus ganti orang. Tapi secara kondisional bisa dilihat apakah dia bisa digantikan atau tidak. Kalau tidak bisa digantikan, dia harus didampingi. Minimal begitu. Dia tetap mengawasi, tapi dia bukan dia yang bekerja, dia yang mengawasi. Seperti itu Mas Dika. Kalau misalnya ada satu event yang sampai harus 24 jam. Kalau orang itu terpaksa harus orang itu ya yang melakukan setelah 8 rotasi 3 jam itu berapa jam ya? 8 Itu jam, 8 jam ya, Pak? 8 jam ya kalau saya 8 jam Iya. itu eh, dia dia bisa ada di situ tapi dia harus dalam status istirahat dan dia pengawasan, bukan dia mengerjakan pekerjaan seperti itu. Kalau itu Mas Dika kalau bisa membantu. Dan setelahnya itu dia harus diberikan istirahat eh, minimal ya 1 hari kerja seperti itu. Penggantinya gitu ya, Pak? Hmm. Berarti tetap mengacu ke kontrak kita terhadap klien ya. Ya kalau kita dari sisi klien kan Hmm. beda-beda ya kontrak yang tadi dibilang Mas Dika itu ya. Kita kan tetap ada downtime harus kita selesaiin mau berapa lama itu juga gitu. Tapi yang Interpreter kita aja lebih sebagai ini ya. diarahkan ke arah ke internalnya dulu ya Mas untuk waktu masalah kerjanya seperti itu. Kalau masalah Oke. eksternal kita nggak bisa bebas emang gitu. Ya saya pengen menanyakan ini sebenarnya kemarin mikir-mikir dulu ada rapat K3 dengan klien. Untung saya nggak bahas. Nah, Hah? pasti mengacu terhadap kontrak dia. Iya. Ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Kadang-kadang kebijakannya bisa beda-beda ya Mas di K3-nya itu ya. Walaupun pada dasarnya sama, tapi penerapannya untuk di tiap perusahaan itu ya tadi yang sisi manajemen itu bisa berbeda tiap perusahaan. Tergantung kan kita juga lihat perusahaannya bisa nggak menyanggupi mengikuti regulasi K3-nya sampai seberapa. Karena dari sisi pemerintah juga tidak terlalu memberatkan ini ya perusahaan untuk bisa seperti itu untuk langsung K3 langsung full istilahnya. Karena kan kita juga ada level-levelnya K3 kita bisa melangkapi sampai seberapa itu nanti kita di K3-nya level berapa itu Mas Herian bisa jelasin tuh kita ada yang bendera-bendera saya lupa. Masih masuk dalam kategori kita sudah menerapkan K3 pada level sekian gitu ya. Betul ya. Nanti kan kita punya level K3 seberapa itu jadi penilaian customer kita juga. Oh, level kita seperti ini. Customer mikir, gue butuh yang nilai K3-nya lebih tinggi. Nah, kita bisa tereliminasi dari pencarian kerja. Makanya targetnya kantor kita itu bisa mendapatkan bendera yang paling bagus untuk nilai K3 supaya kita dipertimbangkan di perusahaan customer kita. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Nandi, Pak Konsa. Ya, sudah jelas ya Mas ya? Sangat jelas, Mbak. Ya, yang penting kesehatan nomor 1 ya Mas ya, biar Ya. kita tetap bisa Tadi optimal kerja. saya titip diingat aja Mas kalau misalnya ada orang yang tidak bisa lepas dari 24 jam itu minimal ada 1 orang yang mendampingi jadi tenaganya yang dia sebagai pengawas saja supaya beban kerjanya bisa dikurangin seperti itu Mas. Ya, baik Mas. Semoga tidak jadi zombie ya. Standby 24 jam terus. Oke, bisa. 7 kali 24 jam. Waduh. Sehat-sehat ya semua warga negara Kita MSA. CCTV 2 kali 24 jam. Oke, bisa dilanjut Mas Herian SMK 3 ini? Gimana? Oke, baik. Tadi mungkin pertanyaan dari Mas Dika udah dijawab tuntas sama Pak Nandi ya. Nah, untuk tingkatannya itu kalau di SMK 3 emang kita masih di tahap awal. Di tahap awal itu ada 64 klausul tentang K3. Kalau menurut peraturan PP 50 tahun 2012 ada 64 klausul. Nah, mayoritas dari klausul tersebut adalah hanya kelengkapan dokumen dahulu. Nah, untuk penerapannya nanti kita tuh akan berprogres untuk 3 tahun selanjutnya gitu. Nah, mungkin kalau untuk sekarang yang tadi dibilang Mas Dika masih banyak yang harus kerja 24 jam. Mungkin nanti ke depannya kita bakal
merencanakan bagaimana baiknya, bagaimana agar karyawan ini bekerja merasa aman, nyaman, dan sehat tentunya gitu sih. Oke, kita lanjut ke perencanaan K3. Oke, perencanaan K3 yang dimaksudkan untuk menghasilkan rencana K3. Nah, rencana K3 ini disusun dan ditetapkan oleh pengusaha atau owner dengan mengacu pada kebijakan K3 yang sebelumnya kita bahas tadi gitu. Nah, dalam menyusun rencana ini, owner itu harus melibatkan ahli K3 umum, lalu ada P2K3, P2K3 itu panitia pembina K3, lalu ada wakil dari pekerjanya. Nah, kalau misalkan di perusahaan besar itu ada serikat pekerja, kalau di kita mungkin ada PM, ada Waspang yang bisa menjadi perwakilan dari teman-teman yang di lapangan. Nah, lalu ada pihak lain yang terkait di luar perusahaan sih, gitu sih. Nah, ini kita sebenarnya sudah ada plan rencana K3. Oke. Selanjutnya pelaksanaan rencana K3. Nah, pada tahap ini berdasarkan rencana K3 yang telah ditetapkan dalam pelaksanaannya owner atau pengusaha didukung oleh SDM di bidang K3 yang kompeten dan didukung oleh sarana dan prasarana yang ada. Oke, yang sudah kita lakukan selama ini kegiatan K3 yang sudah kita lakukan selama ini di perusahaan kita, yaitu perusahaan mengirimkan beberapa karyawannya untuk sertifikasi di bidang K3. Misalkan ada karyawan lapangan kan biasanya saya sertifikasi ahli K3 umum, lalu saya daftarkan ahli K3 umum, lalu mengikuti pelatihan. Lalu juga kalau untuk di kantornya itu ada petugas damkar, ahli K3 damkar, lalu ada ahli K3 P3K untuk di kantornya, dan juga untuk pekerja lapangan juga ada sertifikasi TKPK, tenaga kerja pada ketinggian. Nah, itu juga kita sudah mengirimkan beberapa karyawan untuk disertifikasi dan alhamdulillah semuanya lulus dan kita sudah memiliki sertifikasi tersebut walaupun belum semuanya tersertifikasi. Nah, ini bertahap sih gitu. Nah, lalu untuk sosialisasi tentang K3 ini kita juga berprogres. Kita juga pernah sosialisasi tentang K3 di Jakarta, di kantor juga pernah. Lalu melalui Zoom juga mungkin kita pernah juga, termasuk hari ini juga gitu. Lalu ada permajaan dan Plus ya. halo Halo, halo. ya Ya. Boleh dilanjut, Mas Aryan? ya silakan Pak Konsa, ini apa namanya. Oke, nah untuk di safety sense sendiri di kantor kita juga sudah mulai melakukan permajaan dan melengkapi. Semisal sebelumnya ada apar yang ditaruh di bawah lantai itu kan sebenarnya tidak sesuai standar, sudah kita perbaiki. Dan lalu juga ada safety sign-nya, jalur evakuasi, lalu ada kotak P3K, itu juga kita bertahap kita lengkapi gitu. Sejauh ini sebenarnya kita untuk menuju K3 ini kita berprogres sih. Belum seluruhnya baik, cuman kita berprogres agar menuju baik gitu sih. Nah, lalu yang sudah dilakukan lagi ada morning briefing K3. Jadi setiap memulai pekerjaan kita sudah melakukan morning briefing nih. Nah, itu udah dari dulu sih kalau ini udah baik lah. Nah, lalu kita juga pernah audit K3 dengan auditor eksternal. Nah, ini saat membuat SMK3 begitu. Oke, jadi Next. yang perlu diperhatiin juga ya buat teman-teman lapangan, misalkan rompinya sudah robek, sudah rusak, sepatu juga sudah rusak gitu misalkan. Jangan lupa untuk pengajuan ya. Biasanya kan kalau dari tim lapangan kan diajunya lewat admin gitu ya. Jadi jangan sampai abai gitu. Jangan sampai nggak peduli sama APD yang udah ada walaupun rusak. Ah, ini masih bisa dipakai gitu. Jangan sampai kayak gitu, tapi tetap kita harus perhatiin kualitasnya juga. Takutnya nanti kalau tiba-tiba disidak sama klien atau sama pemerintah, kita malah jadi kena sanksi gitu. Karena APD yang nggak lengkap atau rusak, kayak gitu. Oke. Ya sih yang diharapkan tadi sih dari Mbak Konsa tadi ya untuk cek kelengkapan APD itu saat morning briefing tadi sih. Iya, Pokoknya betul. sebagai pengawas Waspang maupun leader harus diperhatikan nih timnya dari segi APD juga, dari segi kesehatan tuh terutama juga itu harus diperhatikan gitu.
Oke, selanjutnya kita ada pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Nah, kegiatan ini melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK 3 yang dilakukan oleh SDM kompeten. SDM yang kompeten yang ada di perusahaan itu sendiri. Nah, namun jika kita kekurangan untuk SDM yang kompeten, bukan tidak ada, tapi kita masih kurang nih SDM-nya nih. Nah, kita bisa menggunakan jasa PJK 3, perusahaan jasa K3 untuk audit begitu sih. Nah, lalu untuk peninjauan dan peningkatan kinerja K3 kembali ini ibaratnya dari hasil audit bagaimana nih kita tinjau lagi untuk peningkatan ke depannya agar lebih baik gitu. Nah, alhamdulillah kita sudah mempunyai sertifikat SMK 3. Ini sebenarnya ini bukan sertifikatnya, ini masih SK SMK 3. Cuman kekuatan payung hukumnya sudah sama seperti sertifikat SMK 3. Kenapa sih belum keluar nih sertifikatnya? Karena sertifikat SMK 3 itu hanya keluar 1 tahun sekali di bulan K3 gitu. Oke, jadi ini kan alhamdulillah kita udah dapat kategori yang baik ya Mas ya. Baik. Nah, Oke. ini tinggal gimana caranya kita tetap mempertahankan status kita yang udah dinilai baik ini nih dengan cara Betul, kita Mbak Konsa. tetap apa namanya proses K3-nya dengan baik gitu dari segi kelengkapan APD, morning briefing dan sebagainya gitu ya Mas Herian ya. Betul. Apa Alhamdulillah kita dapat skor 75% dari 64 klausal gitu. Intinya sih kalau SMK 3 kita yang tahap awal ini cuman kelengkapan dokumen dan juga ada beberapa implementasi gitu. Mm-mm. Nah, kedepannya sih 3 tahun kedepannya rencana saya akan menaiki ini tahapnya bukan lagi tahap awal tapi tahap transisi gitu. Gitu sih. Oke, Ini semoga baru kita rencana ya, Mbak Konsa. ya semoga lancar ya Mas ya rencananya dan Ya, kita bisa jadi semakin baik nih, semakin tinggi nilainya. amin. Gitu. Nah, ini evaluasi kekurangan dokumen dan implementasi K3 di PT Mitra Sinergi Ditama. Ini pertama ada dokumen JSA di setiap instruksi kerja. Alhamdulillah kita sudah punya nih instruksi kerja. Nah, mungkin belum di ini ya, mungkin untuk sosialisasinya maupun untuk publikasinya nanti kedepannya saya akan meminta bantuan tim IT. Ini akan ditaruh di web gitu. Jadi ketika ada pekerja yang di luar ingin melihat instruksi kerja maupun JSA-nya itu hanya via web aja, udah langsung ada di web. Ini sih baru rencana ini ya, rencana saya dan Pak Nandi sebagai tim K3 di MSA. Nah, lalu ada update instruksi kerja gitu. Nah, untuk update instruksi kerja ini mungkin saya akan meminta bantuan dari PMO dan juga ada apa namanya teman-teman teknisi yang berpengalaman lah gitu. Nah, untuk yang ketiga itu ada kebijakan reward dan punishment untuk pelanggar dan yang patuh K3. Nah, ini kita sebenarnya kebijakan yang secara tertulisnya belum ada, cuman kebijakan yang secara tidak tertulisnya sudah 3 bulan sekali ya Mbak Konsa ya. Kalau misalkan APD-nya lengkap, Ya, ya dapat reward. Nah, ya rewardnya kan bisa sempat dirasakan kemarin. sekali. Ha. Mm-mm. Nah, itu sih saya ingin apa ya namanya melegalisasi kebijakannya gitu agar karyawan juga lebih semangat lagi nih untuk mematuhi K3 nih Mbak Konsa nih. Iya, Oke, nah gunanya apa sih ya? Itu yang tadi balik lagi ke Pak Nandi untuk mencapai keselamatan dan kesehatan kerja gitu. Kesehatan yang dengan derajat setinggi-tingginya gitu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah penambahan unsur K3 dalam setiap perjanjian kerja dengan subkon. Nah, ini mungkin saya dan Pak Nandi akan berkoordinasi dengan Pak Wanto ya. Nah, biasanya apa namanya yang melakukan perjanjian kerja dengan subkon itu kan dari divisi procurement logistik. Nah, mungkin ini nanti ditambahkan apa namanya unsur K3-nya lah dalam perjanjiannya gitu. Nah, untuk selanjutnya ada implementasi nih, implementasi yang belum dilakukan oleh perusahaan kita yaitu medical check up karyawan, yaitu meliputi ada karyawan baru dan karyawan lama. Nah, ini mungkin eh, rencana saya sih mungkin ada untuk medical check-up karyawan baru dan lama gitu. Ya walaupun medical check-up-nya tidak menyeluruh, tapi setidaknya kita mengetahui nih karyawannya dalam kondisi sehat maupun tidak sehat gitu. Dan apa tindakan preventifnya gitu. Tujuannya sih itu. Lalu ada safety patrol K3 daily, weekly, dan monthly. Nah, menurut saya ini safety patrol ini belum efektif ya. Nah, saya sih kedepannya ingin
safety patrol K3 ini agak digalakkan lagi dan juga sering gitu. Karena menurut saya ketika safety patrol K3 ini digalakkan, otomatis teman-teman yang di lapangan bakal patuh terhadap peraturan K3 yang telah kita buat. Ya biasanya kalau tim lapangan yang penting pakai APD aja, APD-nya lengkap. Selama itu lengkap, safety patrol kita juga tidak akan galak-galak gitu ke teman-teman lapangan gitu. Nah, tapi kedepannya safety patrol ini sih saya akan memberi tugas ke Waspang atau leader yang ada di region-region sih untuk mengawasi nih timnya. Pokoknya harus galak nih sama K3 gitu. Nah, untuk inspeksi K3 daily, weekly dan monthly juga ini juga belum efektif juga sih. Nah, ini kedepannya saya akan lebih mengefektifkan lagi nih inspeksi K3-nya gitu. Lalu ada audit internal K3. Selama ini kita belum pernah untuk audit internal K3. Internal ya, maksudnya belum bukan dengan pihak eksternal gitu. Lalu ada pengisian form K3. Pengisian form K3 sih nanti saya akan mensosialisasikan di lain waktu. Bagaimana ada beberapa form yang harus diisi, form inspeksi, form safety patrol. Nah, nanti akan saya mungkin di lain waktu ya Mbak saya dan Iya. teman-teman. Tuh. Nah, lalu ada dokumentasi atau foto setiap penyerahan inventarisasi ke karyawan maupun eksternal. Nah, ini inventarisasi ini termasuk APD, seragam, dan apapun itu, ini tolong kedepannya selain di buku buku induk tuh yang biasa serah terima, tapi ada bukti dokumentasi fotonya gitu sih. Nah, lalu yang terakhir ada simulasi tanggap darurat. Nah, mungkin ini rencananya saya sih simulasi tanggap darurat ini ada di akhir tahun. Misalnya ketika terjadi kebakaran harus bagaimana, dan penanganan secara P3K harus gimana gitu. Oke. Sebelumnya tadi Mas Heru mau bertanya ya, dipersilakan Mas Heru. Ya. Ya. Oke, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi, Mas Pagi. Heru. Terkait inspeksi K3 tadi, aku dapat info dari tim lapangan dan Waspang. Untuk di Bangka ini, tangga kami ini udah tidak layak. Kemarin waktu kita kesiapan kerja di Icon tuh, kebetulan kan saya bawa mobil dan ada tangganya. Nah, tangganya itu ada beberapa ros yang nggak bisa digunakan lagi dan udah ada yang los. Nah, mungkin sekalian ngomong ini momennya. Ini aku mau info aja kalau tangga di Bangka ini sudah nggak benar. Nah, ini dari pihak K3 perusahaan bagaimana? Apakah kita wajib untuk upgrade lagi atau kita hanya dibenerin lagi nih tangganya? Gitu aja sih, Mas. Oke, baik. Bro, izin nanggapi dah. Boleh, Pak. Terkait ini apa Ada tuh suaranya? bukannya. Halo, ada suara nggak? Ada, Pak, ada. Ada, Pak. Nah, terkait tools kan bukannya udah ada update per bulan ya? Ada. Kan ya semua Ada, kan Pak. difoto, Ada, betul. ditampilin kondisinya. Nah, itu Hmm. nggak disampaikan atau gimana? Harusnya sudah disampaikan. Hah? Beberapa 2 bulan yang lalu udah kita sampaikan kok untuk tangganya ini rosnya udah nggak benar. Udah dari 2 bulan yang lalu. Tadi ya. Iya udah Ada Pak. note-nya ya? Pak. Udah Pak. ada note-nya maksudnya? Ada. Oke. Berarti memang belum ada tindak lanjut gitu. Mungkin dari kami mungkin masih bingung nih. Kita request baru apa gimana itu? 2 tangga Tapi Pak. ada ya. Apa? Tapi memang ada note-nya ya, bahwasanya tangganya nggak rusak atau apa gitu. Biasanya Rosnya baik tuh, kondisinya. rosnya udah lost sama nggak bisa dibuka lagi. Oke, coba nanti di Dari cross check. tim GE nanti coba dicek lagi. Ah, Harusnya kalau misalnya mungkin memang kita kan nggak perhatikan satu persatu ya, maaf. Kalau memang ada kebutuhan untuk seperti itu ya segera aja langsung dicolek dari tim GE-nya. Bu, ini kita tangga udah benar-benar nggak layak nih Iya, gitu. Bu. Maksudnya di warning aja dari kitanya Mas gitu. Jangan nunggu kitanya ngerespon gitu ya. Iya, Bu. Kita sama-sama aktif gitu kan. Kalau Siap. misalnya itu kan demi keselamatan kita semua gitu kan. Iya. Saya kan
ibarat memantau memang semuanya, tidak terperinci satu persatu gitu kan. Kadang kan yang namanya foto itu juga kita nggak bisa melihat secara detail kalau tidak langsung difokuskan ke orangnya gitu kan. Maksudnya permintaan langsung gitu. Mungkin kalau untuk kedepannya bisa langsung judge, Bu, ini sudah tidak layak gitu, saya minta pengajuan gitu. Ya. Jadi nggak perlu nunggu dari pusat bergerak, ini harus diganti atau gimana gitu. Gitu aja sih, Mas. Siap. Terima kasih, Bu. Izin nambahin untuk kondisi ini, saya nggak tahu aktualnya laporannya gimana ya. Setahu saya kan dia hanya foto kelengkapan peralatan aja ya, Bu Dita ya, Pak Ferdi ya. Mungkin untuk di laporan berikutnya kalau ada perangkat-perangkat yang sudah minta diganti, apakah sudah tidak rusak apa gimana, itu dibikin laporan tersendiri dengan foto yang detail tersendiri dengan note yang tersendiri aja gitu. Jadi dari pihak Budita bisa notice itu lebih awal. Kalau hanya foto kelengkapan keseluruhan begitu aja mungkin nggak terlihat di foto gitu. Maksud Budita mungkin begitu. Bisa difokusin kalau rusaknya apa, kenapa, nanti jadi penilaian juga nanti di sini. Apakah itu mau diperbaikin, apakah itu nanti rusak. Kalau infonya hanya sekedar rusak tapi nggak ada bayangan rusaknya seperti apa ya, pasti penilaiannya beli baru terus. Sedangkan tadi yang kita bahas kan kalau misalnya bisa perbaiki dengan kualitasnya nanti balik lagi yang seperti semula seperti itu. Sudah masukkan aja, Bu. Terima kasih. Iya, maksudnya kalau dari sisi kurang baik, itu diinfokan aja kurang baiknya kenapa, terus action tindakannya selanjutnya apa. Gitu. Iya, jadi sama-sama aktif aja ya teman-teman ya. Ya. Kalau misalkan ada yang rusak, butuh perbaruan atau butuh diperbaiki, langsung aja dibawain tim pusatnya. Cie, Siap, siap. Oke. Nah, Mas Baik. Herian, dari tadi kan kita udah bahas bener-bener K3 itu harus kita galakkan. Sebenarnya kalau misalkan ada nih yang miss, itu tuh perusahaan bisa kena sanksi nggak sih, Mas, kalau kita nggak apa ya istilahnya nggak sesuai gitu K3-nya? Oh iya, pastinya ada, Mbak Konsa. Nah, ini sudah diatur di pasal 190 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang pengenaan sanksi administrasi yang diberikan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan terkait pelaksanaan SMK 3. Sanksi administrasinya ada teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan izin, pencabutan izin. Nah, ini dari punishment-nya dari negara itu seperti ini. Nah, biasanya ini yang memberi teguran itu dari Disnaker setempat ya, Pak Konsa. Ketika terjadi kecelakaan kerja misalnya menimbulkan korbannya jadi meninggal atau cacat, lalu korbannya melaporkan nih ke Disnaker nih. Nah, Disnaker lalu melakukan investigasi ke kantor kita, ke perusahaan kita. Setelah diinvestigasi ternyata kelalaiannya itu akibat kurangnya pengawasan dari perusahaan. Nah, yang masuk penjara, yang diberi peringatan itu perusahaannya gitu. Tapi ketika pas diinvestigasi emang karena unsafe conditionnya, unsafe act-nya dari karyawan, ya kita aman. Tapi kalau misalkan setelah investigasi karena kurangnya pengawasan dari manajemen, nah itu kita kena sanksi teguran gitu. Nah, lalu juga berdasarkan pasal 183 hingga pasal 189 di Undang-Undang 13 tahun 2003 ini ada sanksi pidananya Mbak Konsa dan teman-teman yang lain, yaitu sanksi pidananya berupa denda minimal 100 juta, maksimalnya 500 juta atau bisa lebih, dan kurungan penjara itu 1-5 tahun gitu. Nah, itu balik lagi, itu Disnaker yang melakukan investigasi nanti ketika ada laporan. Nah, ketika yang salah kita bisa jadi bukan lagi peringatan administrasi nih, bukan lagi sanksi administrasi, tapi bisa langsung pidana, tindak pidana sanksi pidana gitu, Mbak Konsa. Oke, jadi memang daripada kita kena sanksi ini, tadi kan Pak Nandi juga udah menjelaskan ya, banyak hal-hal yang bisa kita minimalisir untuk mengurangi kecelakaan kerja dan sebagainya gitu. Dan kalau misalkan pahit-pahitnya kita kena teguran pun, jangan
anggap remeh gitu ya Mas ya, walaupun hanya Betul, teguran betul. lisan atau apa gitu sampai tertulis ya, itu nggak Iya, boleh kita betul. remehin gitu ya Mas ya. Oke, boleh dilanjut nih Mas. Nah, ini mungkin contoh apa namanya perjanjian kontrak kerja dengan FS terkait K3 ya. Yang pertama ini pekerja wajib menggunakan APD. Di sini sudah tertulis wajib ya dengan Faberstar ini apa namanya ya apa namanya perjanjian kontrak kerjanya gitu. Jadi sebisa mungkin APD itu harus dipakai gitu. Kita nggak pernah tahu nih safety patrolnya dari pihak apa klien kita tuh kapan muternya gitu. Makanya kita harus selalu menggunakan APD dan kerja yang aman dan selamat. Harus seperti itu. Nah, jika terjadi pelanggaran nih, apa nih nomor 3 ini poin 3 ini disebutkan bakal akan ada peninjauan kembali terkait kontrak gitu. Nah, lalu untuk ketika terjadi kecelakaan kerja nih, eh, biayanya ditanggung oleh pihak vendor, bukan pihak apa namanya bukan pihak klien kita, tapi pihak kita. Nah, tadi yang disebutkan Pak Nandi, kecelakaan kerja itu menimbulkan mengakibatkan apa namanya kerugian ekonomi dan non ekonomi. Nah, salah satunya ekonomi yaitu pekerja terjatuh lalu masuk rumah sakit. Nah, otomatis perusahaan kan nggak bakal tinggal diem, harus mengeluarkan uang untuk karyawan tersebut. Non ekonominya apa sih? Waktu kerjanya yang hilang dan pekerja harus apa namanya merencanakan lagi bagaimana pekerjaannya selesai tepat waktu tapi dengan satu karyawan yang tumbang. Seperti itu sih Mbak Konsa. Oke, baik. Jadi memang apa namanya kita juga punya kerjasama gitu ya dengan pihak vendor, nggak cuma kita doang yang bertanggung jawab, tapi ya sebenarnya Betul, vendor juga ada tanggung jawabnya. betul. Oke, kalau Icon gimana nih Mas? Nah, Icon juga sama, bahkan kalau di Icon ini ketika kita terjadi kecelakaan kerja setelah diinvestigasi ternyata kita yang salah gitu. Nah, kita akan di blacklist Mbak Konsa. Ini Oke. terdapat di yang saya lingkari merah ini, apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian pihak kedua dalam penerapan SMK 3, maka pihak pertama berhak mengevaluasi, memutus perjanjian barang dan jasa, serta eh, perjanjian barang dan jasa yang sedang berlangsung secara sepihak, serta memasukkan pihak kedua tersebut pada daftar hitam atau blacklist perusahaan. Nah, otomatis kan kita ini di blacklist sama klien kita gitu dari Icon gitu sih Mbak Konsa. Makanya kenapa K3 ini harus digalakan yaitu untuk menjaga keselamatan kita juga sebenarnya gitu. Di samping apa namanya menjaga nama baik perusahaan dengan klien, tapi menjaga kita juga sebenarnya. Seperti itu sih Mbak Konsa. Iya, Gitu. oke, betul-betul. Jadi, walaupun misalkan kita di lapangan, APD-nya, misalkan kayak tadi yang saya bilang, ah nggak mau pakai rompi, ah gerah gitu. Kena sidak gitu. Nah, itu kan jadi nilai minus juga ya gitu. Jangan sampai cuma karena kita nggak lengkap APD atau kita nggak jalanin K3, kita malah di blacklist untuk malah nggak jadi ikut project lagi gitu. Jadi kan itu nggak cuma merugikan satu orang, tapi justru puluhan keluarga, bahkan bisa ratusan keluarga Betul Mbak Konsa. gitu kan. Jadi Iya, ya sebenarnya sih ini yang paling penting juga ini untuk kebaikan kita semua ya. Karena ya keselamatan kesehatan kerja kita ada juga yang menunggu kita di rumah gitu, yang betul, butuh betul Mbak kita Konsa. gitu. Oke, mungkin dari Pak Nandi ada yang mau ditambahkan lagi, Pak? Oh, Bapak di mute. Sorry, udah Bu. Oke, oke, cukup ya Mas Harian. Ada lagi tambahannya? Dari saya cukup Pak Konsa, siapa tahu ada dari teman-teman yang ingin Oke, menambahkan atau bertanya. iya mungkin dari teman-teman ada yang mau raise hand lagi, ada yang mau nanya atau kayak tadi tuh kayak Mas Heru ada kasus-kasus apa gitu yang ingin di-share? Izin bertanya Bu, Oh, boleh, boleh. Yudi Bu dari MSA Project. Nah, di sini kan ada unsafe condition ya atau unsafe action yang sering kita tadi bicarakan ya di Iya, awal. betul, betul. Nah, tapi saya di sini ingin mengetahui bagaimana sih alur pelaksanaan safety briefing yang dilaksanakan di pagi hari. Nah, kita kan banyak tuh setiap Oke. hari kita diminta untuk melakukan foto safety briefing. Namun dari manfaatnya seperti apa dan kegunaannya seperti apa gitu. Apa alurnya itu ada untuk safety briefing atau memang safety briefing hanya menjelaskan secara
APD-nya lengkap saja atau gimana? Begitu sih Bu, mohon maaf Bu. Terima kasih. Oke. Jadi mungkin alurnya dulu ya. Mungkin Pak Nandi atau Mas Herian bisa menjelaskan untuk alur safety briefing tuh kayak gimana untuk sebelum kita bekerja gitu ya. Mas Herian coba deh. Mungkin dari saya dulu, nanti mungkin Pak Nandi menambahkan ya. Apanya boleh. Sebenarnya safety briefing ini dikhususkan untuk mengingatkan kembali kepada tim bahwa K3 itu penting dan APD itu harus dipakai setiap saat untuk menjaga diri kita juga, dan untuk apa sih, untuk agar kita selamat dari mulai kita awal bekerja sampai kita pulang bekerja gitu. Nah, dan juga mungkin di safety briefing ditambahkan apa saja pekerjaannya hari ini gitu. Dan kalau bisa sih sebenarnya di safety briefing ini, yaitu tadi saya kan meminta setiap instruksi kerja ini harus ada JSA-nya. Nah, JSA itu Job Safety Analysis. Nah, di Job Safety Analysis ini terdapat apa nih bahaya-bahaya nanti yang akan dihadapi saat bekerja. Nah, kedepannya sih saya ingin ketika JSA-nya sudah jadi, setiap instruksi kerja itu juga disampaikan juga ketika safety briefing. Jadi karyawan bisa melakukan tindakan preventif pencegahan terhadap ternyata ketika kita melakukan memanjat tiang, resikonya apa, terjatuh, terus tangganya licin, permukaannya misalkan tidak datar. Nah, kita kan tahu pengendaliannya bagaimana. Nah, diharapkan sih seperti itu nanti disampaikan saat safety briefing gitu. Mungkin dari Pak Nandi ada tambahan? Ya, basicnya safety briefing itu apa ya? Sebenarnya safety briefing itu pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang. Tapi sebenarnya itu bukan hal yang sama pada setiap saat kita melakukan, karena semua pekerjaan yang akan kita lakukan kan kemungkinan tempatnya berbeda, kondisi lingkungannya berbeda, orangnya juga berbeda. Itu di safety briefing itu yang harus diingatkan kepada petugas-petugasnya nanti, apa yang akan dihadapin, kondisinya seperti apa. Kita akan bekerja di daerah yang gimana. Kayak umpama kita penarikan kabel kan pasti beda-beda tuh, tiap berapa kilo kondisinya beda lagi atau bisa sama. Dari situlah diutarakan ke timnya nanti yang akan bekerja seperti apa, dan juga dari sisi timnya juga di saat itu juga harus menginfokan kondisinya gimana, apakah sehat, baik-baik, apakah ada gangguan, kira-kira gangguannya apa, bisa nggak melakukan pekerjaannya, kalau nggak bisa nggak disubstitusi sama temennya, dia monitoring atau gimana. Fungsinya dibahas di situ, bukan hanya sekedar foto dan segala itu aja, tapi kegiatan yang akan dilakukan pada hari itu semua harus dibahas dulu sebelum di lapangan. Jadi di lapangan kita orang nggak morat-marut gitu aja, tapi udah tahu apa yang mau dikerjain. Lu pegang ini, lu ngurusin ini, nanti lu pasang ini dulu, nanti lu yang jaga ini, seperti itu. Itu dibahas itu, enggak. Bukan sekedar untuk daftar foto aja atau perlengkapan APD ya, tapi itu rapat kecil sebelum kita melakukannya, dan pengingat untuk supaya kita selalu waspada di tempat kerjanya gitu. Kadang kalau kita tidak melakukan hal ini kita jadi lupa lagi. Ya kerja aja rutinitas gitu. Tapi bahayanya kita jadi lupa. Harus diingetin terus pada saat ini bahayanya ini. Hati-hati galian, hati-hati kabel. Selalu diingatkan itu. Toh nanti kalau sudah menjadi otomatis kita nggak akan merasa terbebani untuk melakukan hal itu semua. Seperti rutinitas saja. Gitu. Oke, jadi morning briefing tuh nggak cuma sekedar oke nih pakai baju APD lengkap, rapih, wangi, ganteng, terus difoto, nggak cuma itu ya Pak. Ya, tapi Tapi pembagian tugas sudah di situ juga. pembagian tugas di situ, terus dikasih tahu juga medan kerjanya itu kayak gimana, bahayanya seperti apa gitu ya, dan kelengkapan alatnya, apakah alatnya memang baik gitu ya Pak. Jadi jangan main bawa aja, tapi harus dicek gitu, apakah alat-alatnya Ya, bagus, kondisinya normal gitu ya Pak. Terus kalau perlu yang kalau perlu Bu, leadernya tiap hari ya periksa APD teman-temannya sendiri gitu. iya betul. Kesehatannya juga masing-masing, jangan sampai pingsan di medan kerjanya. Terus juga kalau misalkan eh, sakit gitu ya usahain jangan di tempat yang berat-berat gitu. Terus juga kalau misalkan foto ini kan memang
administratif gitu ya, wajib. Cuma yang lebih wajibnya lagi itu tadi, pembagian tugasnya seperti apa, dikasih tahu juga medan kerjanya kayak gimana gitu. Jadi ya kayak gitu. Pak Yudi mungkin ada yang masih kurang jelas, Pak? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin nanti dibuatkan Hmm. alurnya kali ya, biar nanti Apa saja ya? keseragaman antara tim MSA, region dan pusat tuh sama. Seperti itu sih, Bu. Oke, boleh tuh masukannya Pak Nandi, Mas Herian. Nanti kita buat alur untuk safety briefing di pagi hari ya. Oke, tadi ada yang raise hand duluan, Mas Heru. Ada Sama yang mau satu ditanya? lagi, Oh, Pak Yudi. mau Mas Heru dulu apa gimana? Nggak apa-apa, Pak. Pak Yudi dulu, boleh. Oke. Secara tadi kan penjelasan kita unsafe action sama condition, terus Mm-mm. sama near miss lebih banyak ke sisi lapangan ya. Tapi Betul. kita jarang memperhatikan ergonomi yang di sisi office. Nah, maksud saya di sisi administrasi sendiri ada nggak sih uh, safety apa unsafe condition, action seperti itu yang harus kita terapkan di sisi kayak misalkan di office ini kan kecenderungan adalah tingkat stresnya lebih tinggi ya karena memang Oke. berpaparan dengan apa yang harus ditargetkan dan apa yang harus dicapai. Jadi kan memang dia benar-benar nggak pernah lihat situasi keluar kan. Dia lebih banyak fokus pada yang dia tuju gitu. Jadi sampai di kantor dia dia memang udah fokus 8 jam itu memang dia pakai untuk itu. Nah, ada nggak simulasi supaya kita menjauhkan dari tingkatan stres kita gitu. Jadi emang mungkin mungkin kalau dari diri pribadi saya satu adalah saya lebih banyak menggunakan waktu senggang saya di antara jam 7 sampai jam 8 malam itu saya pakai atau jam 9 malam itu saya pakai buat hobi saya misalkan gitu ya. Tapi Oke. kalau misalkan di sisi pas kita memang kan selama 1 bulan kan pasti kan nggak mungkin atau 1 tahun ya 1 tahun gitu bekerja dengan tempo yang hampir sama dan tingkat stres yang tinggi. Nah ini gimana cara menanggapinya itu? Seperti itu sih unsafe action dan conditionnya. Oke. Pak Nandi, Mas Herian, ada yang bisa kasih Mungkin tahu nih? ini saya dulu ya, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Nandi. Nah, untuk unsafe action-nya nih ya, unsafe action-nya balik lagi ke pribadi kita gitu. Sebenarnya kalau misalkan untuk faktor ergonomi ini kan ini posisi kerja kita. Dalam artian kalau ketika kita misalkan kerja itu kita harus duduknya harus tegap, jangan mungkuk, jangan miring kanan, miring ke kiri. Nah, itu bisa mempengaruhi kesehatan kita. Satu. Nah, untuk mencegahnya bagaimana sih untuk preventifnya ya kita harus tegak dan setiap 2 jam sekali kita harus melakukan peregangan, jangan duduk terus. Setiap 2 jam sekali kita harus melakukan peregangan, entah itu kita jalan naik tangga ke atas ke lantai 4 sambil lihat pemandangan. Karena mata kita ini kalau misalkan melihat laptop terus, mata kita ini akan cembung terus, ibaratnya apa ya namanya, fokus dan juga kencang semua urat-uratnya. Nah, 2 jam sekali kita harus melakukan peregangan itu gunanya apa? Kita naik ke atas tangga ke lantai 4 sambil melihat nih kondisi pemandangan sekitar kan jauh tuh. Nah, otomatis mata kita melakukan peregangan dengan mencekung. Jadi antara kita bekerja dan apa namanya ya, bekerja dan melakukan peregangan itu seimbang gitu. Dan juga tadi yang dilakukan oleh Pak Yudi juga sangat baik ya. Ketika pulang kerja, Pak Yudi melakukan hobinya seperti naik sepeda nih yang saya tahu nih Pak Yudi. Nah itu juga baik untuk kesehatan juga karena olahraga setiap hari 1 jam sekali itu sudah cukup untuk membuat kita sehat. Bahkan olahraga itu bisa membuat kita mengeluarkan hormon endorfin yang membuat kita bahagia. Begitu sih Pak Yudi. Kalau dari unsafe action-nya. Nah untuk unsafe condition-nya sebisa mungkin di kita tuh eh, pendingin ruangannya itu rutin juga dicuci. Terus juga penerangan lampunya juga jangan terlalu redup, jangan terlalu terang. Lalu juga unsafe condition-nya lantainya juga harus sering juga dibersihkan. Intinya ergonomi itu suasana kerja kita dibikin senyaman dan sesehat mungkin lah gitu Pak Yodi. Mungkin Pak Nadi ingin menambahkan. Ya, basicnya semua ya seperti yang dibilang Mas Herian gitu ya. Secara untuk yang gimana ya? Jadi untuk dari pihak kantor itu lebih bisa
mengakomodir dari apa namanya aspek kondisinya ya. Untuk yang satunya lagi ya kita balik ke pribadi masing-masing aja lah. Kapan kita merasa lelah ya kita istirahat. Kapan kita merasa pegal terlalu fokus ya seperti Mas Rian bilang istirahat dulu ke atas peregangan lihat-lihat keluar mata ini supaya kontraksi matanya berkurang. Seperti ini diatur aja lah yang istilah anak zaman sekarang apa life work balance itulah seperti itu. Life work balance. Nah, seperti itu. Tapi kalau saya rasa sih kalau di sisi kantor kita ya kalau kita mau istirahat sejenak ya PM-nya mungkin nggak keberatan juga kali seperti itu istirahat dulu. Untuk yang di office ya Pak Yudi ya. Jadi ya Ya, terima peregangan lah. kasih Pak. Iya Terima peregangan kasih itu Pak. Pak. Peregangan. Saya tambahkan sedikit. Boleh, Pak Nestain? Ya, Yud, kemarin kan saya sudah sampaikan. Ya, eh, Apa nih belajar? buatlah ruangan itu senyaman mungkin agar kalian nggak stres, nggak pusing. Ya, kemarin kan sudah saya 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 sampaikan. Saya memulai malah salah mendului karena saya tidak tidak apa ya, bukan mengecampingkan K3, tapi dari sisi saya sendiri dari awal seperti ruangan kantor ini saya akan buat senyaman mungkin karena saya ada di kantor 2/3 hari daripada di rumah, makanya jadi sampai senyaman mungkin. Nah, kemarin pun sudah saya sampaikan tolong ruangan ini dirapikan, dibersihkan senyaman mungkin karena kalian akan jadi rumah. Itulah salah satunya yang kalian nyaman itu kan dalam bekerja praktiknya. Kenapa misalnya jangan ditumpuk semua tujuan ruang kerja yang wujudnya itulah justru membuat. Ya, silakan dilanjut. Oke, baik. Baik Pak, makasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Nestain. Pak Yudi udah cukup jelas ya Pak ya? Iya Bu. Oke, baik. Walaupun saya tambahan dong. Oh iya, boleh, boleh. Ya, ini himbauan aja bagi semua tim, khususnya buat tim Jawa Barat ya. Ini mumpung ada Tian, ada Irfan, saya himbau safety briefing bukannya hanya untuk membagi tugas atau memang itu penting ya, membagi tugas K3 alat-alatnya sudah lengkap atau belum. Tapi menurut saya ada yang lebih penting lagi, safety briefing sebagai bukti dokumentasi antisipasi ketika suatu saat nanti ada kejadian yang tidak terduga yang kita tidak mau, bahwa kita sudah melakukan SOP-nya. Betul. Karena itu pasti nanti klien menanyakan itu. Kamu sudah lengkap belum safety briefing? Ada dokumentasinya enggak? Gitu. Jadi suatu saat pasti ditanyain sama Icon atau siapapun klien kita ya. Itu aja sih. Jadi sebagai antisipasi dokumentasi juga memang sangat penting, memang harus digunakan setiap saat ya pada saat kerja. Itu pentingnya safety briefing, ada bukti dokumentasinya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Dika untuk himbauannya. Ya, jadi nggak cuma Jawa Barat aja ya, all region juga ya, Jawa Tengah, Bali, SBT, SBS, perlu Betul. ya safety briefing itu. Karena ya, baik lagi ya, walaupun kejadian nggak ada yang tahu, kecelakaan kerja nggak ada yang tahu, yang penting kita sudah ikhtiar untuk tetap menjalankan proses K3 ini gitu. Kita udah jalanin SOP-nya. Penting kita udah ada dokumentasinya gitu. Oke, tadi Mas Heru tadi sempat raise hand, masih mau lanjut Mas Heru? Ya, Mbak, ini cuman untuk pengingat aja, waktu di tahun 2022 itu kan ada satu kasus kan, di mana saat itu tim tarik itu istirahat jam 1. Nah, kita kena sidak sama Mas Pras waktu itu. Nah, cuman mau mengingatkan sama Mas Pang, kalau memang itu pekerjanya sedang istirahat semua. Jangan sampai ada yang istirahat tapi masih ada yang kerja. Itu termasuk catatan sih, karena
Lah ini aja nggak pakai helm loh. Iya, betul. Sedangkan ini kok pakai helm. Ini mau kerja apa mau istirahat gitu. Jadi cuman Waspang sih penekanannya di situ. Jadi menginfokan kalau memang jam 12 istirahat, ya udah istirahat semua, jangan ada aktivitas. Karena itu bukan bakal jadi temuan. Kan itu apa ya, kayak sederhana tapi bahaya. Iya, betul, betul. Tuh, mungkin buat Waspang siapa Bangka nih, siapa namanya? Berry. Kalau ada kayak gitu mending suruh istirahat semua. Kalau kerja semua, kalau istirahat semua. Soalnya ini dapat info dari Ricky, dari SBS ini lagi sedang galak-galaknya nih untuk K3. Seperti itu. Iya, betul. Oh ya, Ya, Pak Nandi. boleh saya tambahin Boleh, boleh. untuk Mas Heru yang tadi saya mention kalau kita ini mau istirahat, mau lepas APD, itu lebih baik jangan di wilayah kerja, area kerja. Betul. Kalau mau istirahat, buka APD segala macam, usahakan jauh dari area kerja. Betul. Jadi tim yang bekerja masih bisa bekerja dengan baik gitu. Jangan, maksudnya bukan berarti gua gerah mau buka segala APD, tapi di situ itu tetap berbahaya. Tapi kalau mau buka itu di tempat yang benar, jauh dari tempat lokasi kerja, kan ada parameter kerjanya kan, ada batasan-batasannya. Nah, itu istirahatnya di luar situ. Jadi kalau ada kasus seperti tadi Waspang yang seperti itu, yang terlalu jeli seperti itu, kita bisa bilang dia lagi istirahat di tempatnya. Tapi kalau dia istirahat di lokasi kerja, itu masih kena salah. Iya. Tolong ditegaskan ke tim-timnya kalau emang mau istirahat, ya jangan berada di area kerja atau di lingkup kerja. Iya, seperti itu. Mungkin Waspang Bangka ini. Semarang bukan sah. Iya, boleh Pak Toto, gimana? Ya, tadi yang menanggapi tadi kayaknya ada ini ya, mau safety patrol weekly atau bulanan ya dari MSA ya. Ya, kita usahakan Pak. Iya, ini yang di Icon Jateng nih, kebetulan saya kan megang yang Korwil Selatan nih, Bu. Iya Pak. Nah, kita safety patrolnya tuh 1 bulan 2 kali, itu rutin dari Icon. Nah, kalau dari MSA mau diterapkan kayak gitu malah lebih bagus. Jadi teman-teman bisa lebih tertib. Iya. Itu aja, Bu. Terima Iya, kasih. Ini kita lagi usahakan biar bisa berjalan ini ya Mas Herian ya, safety patrol untuk weekly-nya atau daily-nya, malah lebih bagus lagi kalau bisa daily ya. Betul, Mbak Konsa, untuk ini yang dibilang tadi oleh perwakilan Jawa Tengah ya. Jadi ada safety patrol dari pihak klien setiap 1 bulan 2 kali. Nah, tapi kalau misalkan dari internal kita sudah safety patrol daily, weekly, dan monthly, itu bukankah kita lebih aman lagi gitu? Dan juga reputasi perusahaan kita lebih baik lagi di klien. Seperti itu sih, Mbak Konsa. Betul. Betul, Mbak. Oke. Mungkin dari region lain ada ingin menambahkan? Atau mungkin dari Panastain ada yang ingin ditambahkan lagi, Pak? Oke, udah cukup. Pak Nandi? Oke, Oh iya, boleh Pak. Saya nambahkan sedikit, sebetulnya di briefing itu juga harus disampaikan. Kalau yang sehat, bukan sekedar foto, membagi tugas dan membagikan analisa risiko di ruang kerja yang akan dihadapi. Tadi kan sudah sampaikan awalnya penjelasan penjelasan pekerjaan yang akan mengerjakan, risiko yang dikerjakan. Tapi kita jangan lupa, di antara teman-teman sendiri yang tanyakan, kalian sehat semua atau apa itu sebelum kita mulai. Itu akan mungkin lebih baik karena kalau nanti ada yang nggak sehat terus terjadi sesuatu malah berisiko semuanya. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Nastain untuk masukannya. Mungkin yang lain ada yang mau sharing lagi? Tambahan sih, Oh, boleh Pak Ferdi, gimana? Ya, terkait untuk yang alur pelaksanaan safety briefing itu akan ada beberapa poin tuh. Nanti mungkin bisa di-share juga. Pertama poinnya apa? Kemarin saya kasih tuh doa pembukaan, nah itu pengecekan kesehatan, penjelasan perencanaan pekerjaan sampai nanti penutup. Nah, itu yang mungkin yang bakal jadi alur untuk pelaksanaan setiap safety briefing. Oke, itu jadi nanti diseragamkan untuk all region ya Pak ya? Oke, sip, nanti kita itu share. kan masuk ke fase perencanaan tuh. Iya, baik Pak. Nanti kita share. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferdi. Ada lagi Pak yang mau ditambahkan?
Terus yang kedua terkait sanksi. Tadi kan kita Iya, bicara sanksi antara betul, mitra antara MSA dengan klien. Nah, betul. kalau untuk dari karyawan ke MSA itu seperti apa? Oh, internal ya, Pak. Ya, Ya, sebenarnya kurang lebih ya, Pak. Untuk teguran pasti ada ya, Pak. Terutama dari Waspang dulu nih, yang terjun langsung di lapangan gitu. Nah, kalau Waspang ini kan yang paling dekat nih sama tim lapangan di sana. Jadi Waspang ini memang harus tujuannya kalau misalkan ada K3 yang tidak sesuai, yang menegur duluan gitu. Tapi kalau misalkan dari Waspang nih udah nggak mempan nih, bisa nih omongin langsung dengan PM atau dengan HRD langsung. Jadi nanti kita bisa ada lanjutannya, bisa dari SP atau sanksi lainnya yang bisa kita ajukan gitu. Mungkin kalau dari Mas Herian atau Pak Nandi ada masukannya untuk sanksi dari internal. Kalau dari HRD biasanya SP ya, yang udah pernah kita jalankan. Ya, mungkin nanti ini Mbak, untuk kebijakan sanksi dan rewardnya dilegalisasi gitu, dalam artian dilegalkan. Jadinya tim-tim lapangan juga aware juga terhadap K3 gitu. Dan juga, ketika nggak melaksanakan K3, sanksinya ini nih. Jadi mereka udah tahu gitu. Begitu sih Mbak. Jadi Oke, menurut saya dilegalkan aja gitu. oke, baik. Pak Nandi ada tambahan untuk mengenai sanksi Nah, kalau di internal? masalah sanksinya apa, saya serahkan ke Bukon saja. Cuma dari sisi saya yang penting untuk Oke. PM, untuk segala macamnya, lakuin dulu lah SOP-nya semuanya dengan baik, dan itu akan jadi bukti kalau kalian sudah mengerjakan pekerjaan kalian, dan bila ada apa-apa setelah kalian melakukan itu minimal tidak jatuhnya di kalian, kalian dapat tanggung jawabannya. Yang penting dikerjain dulu SOP-nya. Semua yang nggak hanya cuma PM-nya, cuman jadi membernya juga, anggotanya juga. Kalau misalnya baru mulai, dengerin briefingnya, lakukan apa yang dikatakan di briefing. Udah, nanti kalau ada apa-apa ya kalian aman gitu. Tapi kalau nggak dikerjakan ya itu bisa jadi celah untuk apa ya istilahnya ya. Jadi celah untuk melakukan, jadi kita jadi salah gitu. Ya, betul. Baik, terima kasih Pak Nandi, Mas Herian. Pak Ferdi, sudah cukup jelas Pak, atau ada dari Bapak yang ingin ditambahkan Pak? cukup sih dari saya. Oke, baik. Mungkin dari region lain, ada yang mau sharing lagi? Oke, cukup ya. Baik, ini karena pasti ada yang masih mau lanjut kerja.